وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, pertemuan ini adalah pembahasan atau pertemuan ketiga terkait tentang kedudukan Al-Qur'an dan kemuliaannya. Pada kesempatan sebelumnya, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sempat disinggung terkait dengan pentingnya tadabbur. Karena mustahil seseorang itu bisa mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an yang dibacanya kecuali dengan mentadaburinya. Dan sayangnya kesempatan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah itu menjadi sesuatu yang sangat berat bagi sebagian manusia. Bahkan tidak sedikit dari kita, sebagaimana pada kesempatan yang lalu ana singgung sedikit bahwa sebagian kita mau mentadaburi ucapan sesama kita. Kita mentadaburi ucapan dari salah seorang capres atau cawapres. Kita bahas, kita buat konten, kita buat diskusi-diskusi, kita detailkan dampak dan signifikansinya dengan terkait dengan bagaimana pengaruhnya terhadap negara, dunia, dan yang lain sebagainya. Namun betapa jarangnya dan bahkan tidak sedikit, sebagaimana anak pernah bertanya kepada salah seorang ikhwah, pernahkah antum mentadaburi Al-Quran ayat yang antum pernah baca? Al-Fatihah yang setiap rakaat kita salat. Pernahkah kita memikirkan makna misalnya Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang di situ mengandung konsekuensi bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia, bahwa semua yang kita perbuat, apakah itu baik ataukah itu buruk, semuanya mengandung konsekuensi, resiko yang harus kita tanggung. Jika itu baik, pasti baik balasannya, apakah diakui atau tidak oleh manusia, oleh siapapun, dilihat atau tidak, kita tidak perlu mengharapkan pengakuan dari manusia. Karena Allah SWT adalah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan, yang artinya ada hari di mana kita mendapatkan konsekuensi dari semua apa yang kita perbuat. Dan itu juga menunjukkan kemahaadilan Allah SWT. Allah Maha Adil. Maka semua perbuatan manusia tidak selalu dibalas di dunia. Kita melihat di kehidupan ini, tidak selalu yang baik berujung dengan nasib baik di dunia. Tidak selalu yang jahat berujung dengan nasib buruk di dunia. Dan itulah Allah selalu ingatkan di setiap rakaat salat yang selalu kita baca, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Dan ikhwah fillah rahmanir ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan sebelumnya ketika Allah menyampaikan tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dimulai surat ini dengan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Dan juga disebutkan nama yang paling sering menghiasi Al-Qur'an, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ini mengajarkan kepada kita di antara pesan dari surat Al-Fatihah yang kita baca, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini dengan sifat Rahman dan Rahimnya, sifat kasih sayang, sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang Allah Subhanahu wa taala mendahulukan rahmat kasih sayangnya, mendahului murka dan azabnya. Maka kita melihat pengaruh dari Rahman dan Rahimnya Allah ini di dalam seluruh makhluknya. Sebelum kita mengeluhkan semua masalah yang kita keluhkan, problem yang kita hadapi, kita harus sadar bahwa Allah sudah taruh di dalam diri kita, sudah sematkan di dalam diri kita begitu besar rahmat, nikmat yang Allah beri tanpa kita minta. Berupa diciptakannya kita sebagai manusia, diberikan kesempurnaan akal panca indera, diberikan hidayah dan lahir kita dijadikan muslim,
Dan banyak lagi nikmat-nikmat besar yang tanpa kita minta. Sayangnya kedua orang tua kita kepada kita, kepedulian mereka, dan banyak lagi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Kita sering membaca misalnya surat Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertanyaannya, sesering itu kita membaca surat Al-Ikhlas, seberapa sampaikah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing kita dari surat Al-Ikhlas itu? Surat Al-Ikhlas yang menjelaskan akan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Antum baca surat ini sebagai surat Al-Ikhlas. Ketika kita baca surat Al-Ikhlas, adakah kata ikhlas di surat itu? Enggak ada. Dan itu diantara hikmah pesan bahwa orang yang ikhlas enggak selalu speak up bahwa dirinya ikhlas, ana ikhlas, ana ikhlas, ana ikhlas. Ya, seperti surat Al-Ikhlas disebut dengan Al-Ikhlas dan tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Orang yang sok dirinya ikhlas dan selalu mengatakan dirinya mukhlis, orang yang ikhlas, yakini belum ikhlas. Yakini bahwa dia belum ikhlas. Dia membaca surat Al-Ikhlas, Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang selevel dan setara dengan Allah. Itu menyampaikan pesan tidak ada kemuliaan dan keagungan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang di dalam hatinya masih memiliki tempat bergantung selain Allah, mana surat Al-Ikhlas yang dibacanya? Sedangkan Allah menyampaikan Allahus samad, Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Namun di hatinya masih ada atasan, masih ada presiden, calon presiden, masih ada ini, itu, dan lain sebagainya. Masih banyak hati ini bergantung kepada banyak manusia. Mana Al-Ikhlas yang dibacanya? Dia belum sampai pesan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dari surat Al-Ikhlas yang dibacanya. Betapa sering kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya, dua surat muawwidzatain yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ta'awwadza muta'awwidzun bimithlaihima." Tidaklah orang berlindung kepada Allah seperti dia berlindungnya dengan membaca dua surat ini. Wa ma ta'awwadza muta'awwidzun bimithlaihima. Artinya, ketika dia membaca Al-Falaq dan An-Nas, dia telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungan yang paling kokoh dan yang paling kuat. Yang paling tegar, yang tidak akan mungkin bisa ditembus. Kalau kita mentadaburi singkatnya ikhwafillah, singkatnya kalau kita mendalami dua surat ini luar biasa. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, kita berlindung kepada Allah dari semua kejahatan dan semua potensi kejahatan yang timbul dari luar diri kita. Itu Qul a'udzu birabbil falaq. Isinya semuanya tentang hal itu. Yang terprediksi dan yang tidak. Yang terlihat dan yang tidak. Ya, kita berlindung sampai kepada sihir ketika dia melakukan upaya sihirnya dan orang-orang yang iri dan dengki. Bukankah di kehidupan ini begitu banyak masalah yang timbul dari hal itu? Dan An-Nas, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala potensi kejahatan yang ada dari dalam diri kita. Itu surat An-Nas. Ini singkatnya. Kalau kita mau mendalami, jika antum mau mentadaburinya, subhanallah. Benar sabda Rasulullah SAW, tidaklah seseorang berlindung kepada Allah seperti dia berlindungnya dengan membaca dua surat ini. Namun masalahnya ya ikhwafillah, orang kita sering membaca dua surat ini. Namun tidak sedikit orang yang membaca kedua surat ini, tapi di dalam hatinya masih penuh rasa takut. Ya. Dia misalnya terlihat satu bayangan yang dia takutin. Kuyang katanya misalnya. Iya, takut kuyang. Baca Al-Ikhlas atau baca Al-Falaq dan An-Nas sambil ketakutan di dalam hatinya. Apa pengaruh An-Nas dan Al-Falaq yang dibacanya kalau dia masih takut? Ya, apa pengaruhnya? Tidak sampai pesan Allah. Dia berlindung, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan Tuhannya subuh dari segala kejahatan makhluk yang diciptakannya. Subhanallah. Kita sudah berlindung kepada yang menciptakan seluruh makhluk. Yang menciptakan jin dan syaitan yang terlihat dan yang tidak terlihat. Semuanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu. Namun di hati masih ketakutan. Ini masalahnya di mana? Apakah dia kurang yakin?
bahwa Allah tidak cukup untuk melindungi dia, itu masalah di imannya. Apakah dia kurang yakin bahwa Allah tidak bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya, sehingga dia, benar nggak ya Allah bisa melindungi saya dari kejahatan syaitan? Misalnya begitu. Ini masalah di akidah dan ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca surat ini dan pesan itu sampai kepadanya, maka dia, yang lahir di dalam hatinya adalah ketenangan. Tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa mengganggu ana. Tidak akan ada yang bisa menggoda, mengganggu saya, luar maupun dalam, ketika saya sudah berlindung kepada yang menguasai segala sesuatu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita melihat pentingnya tadabbur ini. Sebagaimana antum melihat begitu banyaknya manfaat yang dirasakan oleh sebagian orang-orang yang aslinya kafir. Dia membaca Al-Quran terjemahan dan tidak mengerti abata, tidak bisa membaca huruf Arabnya, tidak mengerti itu. Dia dengan membaca terjemahannya, artinya dia benar-benar hanya memahami makna harfiah dari ayat-ayat itu. Belum mengkaji tafsir, tidak paham tafsir ini, paham tafsir itu dan lain sebagainya. Dia tidak memahami itu semuanya. Hanya makna harfiah dari ayat-ayat ini ternyata sudah cukup untuk mengantarkan kepada mereka hidayah Al-Quran. Membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus bergulir sampai hari ini, ikhwafillah. Bagaimana sebagian konten-konten TikToknya orang-orang Amerika, Eropa dan sebagainya, mereka punya konten TikTok reading Quran, baca Quran tiap hari. Dia hanya live untuk membacakan ayat yang sedang mereka baca, dan kemudian mereka, wow, luar biasa Al-Quran ini. Hanya terjemahan, hanya dari terjemahannya. Karena memang itu modal minimal untuk kita agar kita bisa mentadaburi Al-Quran, adalah membaca terjemahan Al-Quran, supaya pesan Allah itu sampai kepada kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surat An-Nahl ayat 44, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan kepadamu dzikir. Ini salah satu nama Al-Quran. Artinya peringatan. Dzikir itu peringatan. Litubayyana lin-nas, agar engkau memberikan penjelasan kepada manusia, manuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Tujuannya apa? Wala'allahum yatafakkarun, supaya mereka memikirkannya. Al-Quran itu kenapa tidak diturunkan begitu saja kepada masing-masing kita? Kenapa ada utusan Nabi Muhammad SAW? Hikmahnya Nabi SAW yang membawa ini, litubayyana linnas. Engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia, menjelaskan Al-Quran ini, supaya mereka mau berfikir. Bukan cuma sekedar kitab suci. Diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa kitab suci itu supaya manusia paham, supaya tidak ada alasan lagi. Nggak ada yang jelasin ke saya. Saya nggak ngerti, ini cuma kitab mati begitu saja yang tidak memberikan penguraian dan sebagainya. Allah turunkan Nabi Muhammad SAW. Beliau menjelaskan setiap ayat yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Beliau praktikkan, beliau contohkan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan batas ajal dan waktu untuk beliau. Nabi SAW sudah wafat, tapi Allah jaga Al-Quran sampai kiamat. Dijaga Al-Quran ini, jadi tidak ada alasan bahwa hidayah itu nggak sampai ke saya. Saya tidak tahu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak sampai dan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Tidak mau membuka, tidak mau mempelajari. Kita mau sibuk mempelajari hal-hal yang ribet dan rumit dalam urusan dunia, yang hal-hal yang repot. Kita mau belajar untuk demi kemaslahatan dunia kita. Kita mau mengikuti satu pelatihan, workshop, seminar, yang hal-hal yang banyak manusia nggak ngerti tentang hal itu. Kita mau keluar negeri mengeluarkan kos yang sangat besar untuk belajar hal yang sangat rumit dan sulit itu, untuk kita mengetahui hal yang demi kemaslahatan dunia kita. Padahal sehebat apapun yang antum ketahui tentang itu, sebesar apapun harta yang bisa antum peroleh dari skill yang antum pelajari itu, sesuatu yang tidak akan dibawa pergi, tidak dibawa mati. Sedangkan Al-Quran
Ini memberikan saat itu saja, direct saat itu memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan, memberikan solusi terhadap masalah yang antum hadapi, dan memberikan masalah dunia dan akhirat. Kenapa tidak mau? Kenapa kita mengharamkan diri kita dari kebaikan besar itu? Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di surat Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu. Kitabun ini dengan nakirah, kalau lebih ngerti bahasa Arab, ngerti ilmu bahasa Arab termasuk nahwu, sharaf dan balaghahnya, kita melihat bahwa ketika Allah menyebutkan kitabun seperti ini, itu menunjukkan keagungan buku Al-Quran yang Allah turunkan. Ini suatu yang sangat besar, suatu yang luar biasa, yang kedudukannya sangat mulia. Anzalnahu ilaik, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Mubarak, penuh dengan keberkahan. Semua kita ini nyari berkah. Siapa di dunia ini yang tidak mengharapkan keberkahan? Dan Allah sudah berikan kepada kita, dekatkan kepada kita sumber keberkahan itu, Al-Quran. Namun kita jauhi. Kita sibuk cari keberkahan, ngalap berkah katanya, malah ke tempat-tempat yang salah. Nyari ke kuburan ini, ke gua itu, dan lain sebagainya. Sumbernya keberkahan, Al-Quran, dijauhi, tidak dibaca. Allah sebutkan mubarak, penuh dengan keberkahan. Sehingga sebagian ulama salaf terdahulu, mereka mengatakan, di antara nasihat dari guru-guru kami, bacalah Al-Quran. Karena sebanyak Al-Quran yang kamu baca, sebesar itu keberkahan yang kamu dapati di hari yang kamu membaca Al-Quran pada saat itu. Dan kemudian ulama-ulama ini mengatakan benar. Ternyata keberkahan apa yang saya pelajari dari ilmu yang saya pelajari, di hari di mana hari itu saya baca Quran, dibandingkan hari yang saya tidak baca Quran, saya rasakan bahwa hari di mana saya baca Quran, keberkahan itu jauh lebih besar, lebih banyak. Saya bisa mendapatkan pelajaran lebih banyak, saya bisa mengerti lebih dalam, saya bisa begini, dan banyak hal di mana di hari itu dia membaca Al-Quran. Kenapa Allah turunkan kitab yang penuh berkah ini? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Apa makna tadabbur? Makna tadabbur itu adalah mencoba memahami pesan Allah dari ayat yang kita baca. Kita memahami pesan Allah itu sampai tidak ke kita. Dari ayat yang kita baca itu tadabbur. Sederhananya adalah begitu. Sederhananya adalah sampaikah pesan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dari ayat yang sedang kita baca. Dan skill tadabbur ini akan sangat bermanfaat di hidup kita. Kita memikirkan apa yang kita ucapkan. Dan sampaikah apa yang pesan itu kepada kita. Jadi tadabbur ini bermanfaat ketika kita baca Quran. Bermanfaat ketika kita sholat. Antum melaksanakan sholat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sampaikah pesan itu kepada kita? Allah Maha Besar. Ya, kemudian subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Segala maha suci Tuhanku yang maha agung. Dan segala puji baginya. Sambil kita ruku, kita mengucapkan itu. Kita mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Dan kita mengucapkan Rabbana wa lakal hamd. Wahai Tuhan kami, segala puji bagimu. Kita mengucapkan Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Allah mendengar pujian hambanya kepadanya. Ini menunjukkan ikhwafillah bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah ketika kita sholat. Kita menghadap Allah. Kita berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu ketika kita pikirkan semua kalimat zikir yang kita baca di dalam sholat, itu menghadirkan hati kita. Membuat kita ini tidak kemana-mana pikiran kita. Karena bagaimana kita mau kemana-mana berpikir kita sedangkan kita sedang menghadapi orang yang, misalnya seseorang, ya, orang yang sedang kita segani. Ya, misalnya kita bicara dengan atasan kita, tapi pikiran kita ngelamun kemana? Gak mungkin. Ya, kita sedang berbicara dengan seorang investor yang kita harapkan dia berinvestasi di investasi kita, di bisnis yang sedang kita presentasikan, namun kita lagi ngelamun. Mustahil. Ya.
Namun bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang semua nasib baik buruk kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan liyadabbaru ayati, supaya mereka mentadabburi ayat. Tujuan Al-Qur'an diturunkan ditadabburi, dipelajari, agar sampai pesan Allah dari ayat-ayat itu. Allah menegur orang-orang kafir. Kekafiran mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akibat mereka tidak tadabbur Quran. Di surat An-Nisa ayat 82. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ini terhadap orang kafir. Salahnya orang kafir, kenapa mereka kafir? Karena mereka tidak tadabbur Quran. Kalau orang kafir disalahkan karena nggak tadabbur Quran, gimana kita yang muslim? Gimana kita yang muslim? Andai kata Al-Quran ini bukan dari Allah, andai kata Al-Quran bukan dari Allah, niscaya mereka akan mendapati banyak perselisihan di dalamnya. Ini tantangan Allah sekaligus kepada mereka. Ini loh cara kalian mau menemukan kelemahannya Al-Quran. Cari perselisihannya. Temukan perselisihannya. Dan mustahil ada manusia dia membuat sebuah karya tulis dan kemudian dia menantang kepada siapapun, cari kesalahan dari karya saya. Mustahil. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, mustahil. Apalagi selevel manusia Nabi Muhammad SAW. Yang manusia yang dikenal sangat tawadhu, rendah hati, tidak memiliki ego untuk dipertahankan, tidak pernah bela diri terhadap dirinya sendiri. Kemudian menyampaikan kalimat yang seperti ini, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata dari selain Allah, pasti akan banyak perselisihan di dalamnya. Ini tantangan Allah, pelajari. Dan memang benar. Begitu banyak mereka yang mencoba mempelajari Al-Qur'an untuk mencari perbedaan perselisihan yang ada di dalamnya, dan ketika mereka tidak mendapatinya, maka tidak ada pilihan lain kecuali beriman kepadanya. Ternyata kitab di luar Al-Quran, mau bicara apapun itu, the Holy Bible, Alkitab, ya, Alkitab milik orang Yahudi dan Nasrani, bahkan mereka sendiri yang menulis banyaknya masalah error yang ada di sana. Ya, sampai salah satu artikel mereka menulis buku 50,000 errors in the Bible. Ya, 50.000 error, kesalahan dalam Bible. Itu tulisan bukan dari ulamanya kaum muslimin, dari diri mereka sendiri. Ya, sampai mereka nulis di antara tokoh-tokohnya mereka, pakar-pakarnya Alkitab sendiri. Misalnya The Five Gospel, ada buku yang ditulis oleh mereka. Sampai menyebutkan what did Jesus really say? Apa yang benar-benar yang disabdakan oleh Yesus, mana yang iya, mana yang bukan. Mereka sendiri melakukan penelitian dan ternyata kalau dikatakan yang asli, yang otentik, benar-benar sabda Yesus cuman tidak lebih dari 20%. 80%-nya palsu. Holy Bible. The Holy Bible. Alkitab. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan Allah telah mengharamkan kesempurnaan dari karya tulis siapapun di muka bumi kecuali firman-Nya. Siapapun dia. Orang alim sehebat apapun. Mau Imam Syafi'i, Imam Bukhari, pasti ada error di karyanya. Pasti, tidak mungkin tidak. Pasti, tidak mungkin tidak. Karya manusia seperti ini ketetapan Allah. La wajadu fihi ikhtilafan katsiran. Maka ikhwah fillah, juga orang munafik. Allah tegur orang-orang munafik. Di surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Apa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Atau hati mereka memang ada gemboknya, ada kuncinya, sehingga mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Subhanallah wa fillah. Kata tadabbur ini setidaknya 4 kali diulang oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Adapun kata yang memiliki padanan yang sama, keserupaan, misalnya melihat, berakal, berfikir, mengambil pelajaran, dan yang seperti itu, begitu banyaknya di dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca. Allah berfirman,
Di surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang beriman. Dan Al-Quran itu tidak akan menambah bagi orang zalim kecuali menambah rugi. Jadi bagaimana fungsi Al-Quran itu menjadi pedang bermata dua? Bagi orang beriman, rahmah wa syifa. Sebagai rahmat dan penyembuh. Orang yang zalim ini lawannya adil. Yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang memang memiliki kecenderungan negatif pada dirinya. Yang memang menolak kebenaran. Tidak mengakui kesalahan dirinya. Tidak mengakui kekurangan dirinya. Atau dengan egonya dan lain sebagainya. Kezaliman. Karena buruknya apa yang ada pada dirinya. Apa yang dia baca semakin menambah kerugian bagi dia. Tidak membuat dia semakin beriman. Maka ini juga untuk mengukur diri kita, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang beriman kepada Allah, semakin dia baca Quran, semakin dia mendapatkan syifa, penyembuhan, kesembuhan. Kesembuhan terhadap masalah-masalah yang ada di dalam hidupnya. Penyakit yang ada di dalam dirinya dan dadanya. Semua penyakit hati, semua penyakit fisik. Itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Wa rahmah dan rahmat. Subhanallah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih detail tentang Al-Quran ini dan dampaknya terhadap seseorang sesuai dengan potensi yang ada di orang tersebut. Jika memang orang itu punya potensi kebaikan, maka akan semakin bertambah kebaikan pada diri orang itu. Dan jika ternyata tidak, keburukan yang ada pada diri orang itu, maka itu akan semakin membuat kerugian bagi orang tersebut. Allah sampaikan di surat Taubah ayat 124 dan 125. Dari surat Taubah. Allah berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun." Ketika diturunkan suatu surat, di antara mereka ada yang bertanya, di antara orang-orang munafik dan orang-orang kafir, ayyukum zadathu hadhihi imana? Siapa di antara kalian ketika baca surat ini membuat kalian semakin bertambah imannya? Jadi mereka mempertanyakan, saya enggak kok. Fa ammal ladzina amanu. Namun adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana wa hum yastabshirun. Semakin bertambahlah iman mereka dan mereka semakin bahagia, semakin gembira. Dengan turunnya Al-Quran, dengan membaca Al-Quran itu membuat semakin happy dia. Ya Allah, banyak ilmu yang kau berikan kepada kami. Banyak kebahagiaan yang kau curahkan ketika kami membaca ayat-ayat ini. Banyak insight, banyak hidayah, banyak petunjuk yang kau sampaikan. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Sebaliknya orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Penyakit kemunafikan. Penyakit kezaliman. Penyakit kekufuran. Fazadathum rijsan ila rijsihim. Maka kotoran itu akan tambah keruh. Semakin bertambah keruh di dalam hati mereka. Wa matu wa hum kafirun. Dan mereka mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Itu sombong. Ketika merasa bahwa saya sudah di puncak kebaikan dan kebenaran, saya enggak butuh yang lain. Kesombongan ini menutup hatinya. Dan ayat-ayat Allah tidak akan masuk ke hatinya orang-orang yang sombong. Allah sampaikan di surat Al-A'raf ayat 146, "Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq." Aku akan palingkan ayat-ayatku dari orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa kebenaran. Dia sombong. Akan dipalingkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, Allah menyampaikan siapa yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dengan Quran ini. Di surat Qaf ayat 37 Allah menyampaikan, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya di dalam uraian Allah di dalam Al-Quran, sungguh terdapat peringatan-peringatan bagi mereka yang memiliki hati, aw alqa as-sam'a, dan dia memperhatikan,
wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Ikhwafillah, apakah Al-Quran itu harus dihafalkan? Para ulama sepakat bahwa surat satu-satunya yang wajib dihafalkan Al-Fatihah. Di luar Al-Fatihah tidak wajib dihafalkan. Tapi apakah harus kita mentadaburi Al-Quran? Harus kita mentadaburi. Wajib mentadaburi Al-Quran. Jadi bukan berarti, Ustaz Anang, ini ayat-ayat yang antum baca, ya antum mungkin baca, paham, hafal, bisa jadi. Kami enggak. Yang wajib dihafalkan cuman surat Al-Fatihah saja. Di luar Al-Fatihah enggak wajib dihafalkan. Sepakat ya? Semua ulama mengatakan seperti itu. Dan tidak semua sahabat Nabi hafal Quran. Tidak semua sahabat Nabi hafal Al-Quran. Tapi semuanya paham Al-Quran. Semuanya paham Al-Quran. Kenapa? Dibaca, ditadaburi. Ini pentingnya. Jadi bukan tidak mengharuskan kita, antum semuanya tidak harus punya koleksi tafsir kita para ulama. Ya, tidak mengharuskan untuk membaca tafsir-tafsir yang besar. Terjemahan. Dan saya pernah sampaikan kalau tidak salah ada sebuah aplikasi namanya Ayah. AYAH, Ayah. Aplikasi ini aplikasi Al-Quran. Dan di situ ada terjemahan tafsir Al-Mukhtasar berbahasa Indonesia. Al-Mukhtasar artinya ringkasan. Benar-benar ringkas. Ya, benar-benar ringkas dan mudah bagi antum untuk ketika membaca satu ayat langsung disampaikan. Karena Al-Mukhtasar ini disusun oleh 50 ulama. Kurang lebih 50 ulama. Mereka menyusun bagaimana menyederhanakan pemahaman Al-Quran bagi yang membacanya. Sebetulnya buku itu, Al-Mukhtasar ini dibuat sebagai pedoman untuk menerjemahkan Quran ke dalam bahasa yang lain. Supaya tidak salah di dalam memahami maksud ayat. Ini keren banget sebetulnya. Antum perlu mendownload aplikasi itu. Ayah. AYAH. Ya. Ayah. Dan ini antum download terjemahan Al-Mukhtasar yang berbahasa Indonesia. Dan itu juga bisa antum share. Jika antum membaca, oh ternyata bagus faedahnya, ini bagus banget. Memberikan pesan, insight yang luar biasa. Langsung bisa di-share ke grup WhatsApp tertentu dan yang lain sebagainya. Itu juga untuk memberikan pelajaran bagi kita. Akhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Materi ini insyaAllah akan saya lanjutkan. Karena pentingnya pembahasan ini. Tentang tadabbur Al-Quran. Dan pentingnya kita bisa mengambil pesan dari ayat-ayat Allah. Supaya sebetulnya ketika kaum muslimin punya pemahaman baik mentadabburi Al-Quran. Itu sama seperti seorang dokter memberikan imunisasi kepada pasiennya. Ya, Ustadz nggak harus terus ngajar ketika para jamaah ini punya kemampuan untuk mentadabburi Al-Quran. Karena antum punya senjata yang sangat kuat untuk memiliki perlindungan dari semua fitnah yang terlihat maupun yang tidak terlihat dari kehidupan dunia dengan Al-Quran. Ya, tidak harus istilahnya PR-nya para dai, para ustadz. Itu akan menjadi jauh lebih ringan ketika umat Muhammad SAW secara umum ini membaca Al-Quran dan mencoba mencari pesan Allah dari ayat yang dibacanya. Itu cukup, lebih dari cukup untuk membuat kita terus bisa istiqamah di atas dinul Islam sampai kita ketemu Allah SWT. Materi ini insyaAllah akan saya lanjutkan terkait dengan tadabbur Quran, terkait dengan apa skill yang mungkin kita maksimalkan, bukan harus dimiliki. Karena antum semua punya skill itu. Misalnya, skill bertanya. Kita pasti pernah bertanya. Nama seseorang, alamat, dan lain sebagainya. Namun terkait dengan bertanya terhadap ayat yang sedang kita baca. Ya, pertanyaan tentang apa pesan Allah dari ayat ini. Apa pelajaran yang bisa saya ambil. Apa aplikasi ayat ini di dalam kehidupan saya. Apa perubahan prinsip, perubahan sikap. Perubahan ideologi, bisa jadi perubahan karakter yang harus saya rubah dari apa yang saya baca ini. Itu sesuatu yang perlu kita asah dan kita maksimalkan ketika membaca ayat-ayat Allah. Semoga Allah SWT terus membimbing kita di atas bimbingan dan petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang Nabi SAW telah menjamin, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang dengan ini. Berpegang bukan megangin saja, tapi membaca dan mempelajarinya. Mencoba mengkaji dalam isinya. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang dengan keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku. Aqulu qawli hadha, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.